Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, pada video kali ini, saya, Adi Putra Bahari, akan membahas tentang kolenterata. Sebenarnya, apa sih kolenterata itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Langsung saja kita masuk ke inti dari videonya. Definisi kolenterata. Kolenterata atau Cnidaria itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu koilos dan enteron. Koilos sendiri artinya kopong, sedangkan enteron itu artinya usus. Nah, kedua kata ini itu merujuk pada rongga tubuh yang sederhana yang memiliki fungsi sebagai usus. Kita masuk ke ciri-ciri umum kolenterata. Yang pertama, tubuhnya itu berbentuk simetri radial dan terdiri dari dua lapisan jaringan atau diploblastik. Yang kedua, menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan, pengedar sari makanan, dan pengeluaran makanan. Ciri yang ketiga, mempunyai tentakel disertai zat beracun, yaitu cnidoblast, yang mengandung kapsul penyengat, yaitu nematosis, untuk pertahanan tubuh. Ciri yang keempat, memiliki satu lubang tubuh yang berfungsi sebagai mulut sekaligus anus. Ciri yang kelima atau yang terakhir, habitatnya berada di perairan, baik itu di perairan tawar maupun laut. Tetapi kolenterata itu umumnya hidup di perairan laut. Kemudian kita masuk ke klasifikasi kelas kolenterata. Yang pertama ada kelas hydrozoa. Hydrozoa itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagian besar berbentuk polip dan hidup di perairan laut. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Sebagian besar merupakan hemafrodit. Meskipun hemafrodit, hewan ini tidak bisa melakukan pembuahan sendiri. Karena apa? Karena saat dewasa, sel telur dan sel sperma yang dihasilkan itu tidak bersamaan. Sehingga pada proses fertilisasinya, itu akan tetap membutuhkan individu yang lain. Nah, contoh dari hydrozoa ini adalah Hydra sp dan Opilia sp. Untuk fotonya ada di sebelah kanan di dalam kotak ini. Kemudian kita masuk ke siklus hidup Obelia sp. Nah, pertama ini adalah medusa antara jantan dan betina. Itu mereka akan bereproduksi secara seksual dan menghasilkan sel telur dan sel sperma yang dikeluarkan di dalam air. Kemudian mereka itu akan melakukan fertilisasi, akan terjadi fertilisasi di dalam air dan menghasilkan zigot di nomor kedua ini. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi blastula dan blastula ini akan tumbuh menjadi larva Basilia atau bisa disebut dengan planula pada nomor ketiga ini, dan kemudian planula ini akan membentuk polip dan menempel di perairan. Nah, polip ini akan berkembang hingga dewasa dan berkoloni sehingga dia itu sampai menghasilkan medusa, hasil reproduksi secara aseksualnya, yaitu secara pertunasan, dan kembali seperti itu seterusnya hingga menjadi medusa dewasa dan berkembang biak atau bereproduksi secara seksual. Kemudian kita masuk kolenterata yang kedua, yaitu kelas Scyphozoa. Scyphozoa memiliki ciri-ciri bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan, sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk. Nah, Scyphozoa ini hidup dengan dua bentuk, yaitu medusa dan polip. Namun, bentuk medusanya itu lebih mendominasi daripada bentuk polipnya. Nah, diameter tubuhnya sendiri, Scyphozoa itu bisa mencapai 2 meter. Nah, eh, Scyphozoa ini memiliki kelenjar kelamin atau bisa disebut dengan gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Scyphozoa hidup di perairan laut. Nah, contohnya adalah Aurelia di sebelah
kanan ini, gambar Aurelia. Yang berikutnya, kita bahas tentang siklus hidup Aurelia sp. Nah, siklus hidupnya berawal dari medusa dewasa yang menghasilkan sel gamet jantan dan betina, kemudian dilepaskan ke dalam air. Nah, di dalam air ini terjadi fertilisasi secara eksternal. Nah, kemudian akan terbentuk zigot dan akan mengalami pembelahan secara mitosis yang pada akhirnya akan tumbuh menjadi larva Bersilia atau planula. Kemudian, planula ini akan menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip. Nah, kemudian Schistoma transversal itu membentuk strobila dan berkembang menjadi medusa muda atau bisa disebut dengan Evira. Nah, Evira ini akan terlepas satu persatu. Nah, hingga terlepas semua. Setelah terlepas semua, Schistoma ini akan hidup sebagai polip kembali dan Evira akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa dan begitu seterusnya. Kemudian kita masuk ke kelas yang ketiga yaitu Anthozoa. Nah, Anthozoa itu memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang menyerupai dengan bunga. Nah, memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Mulutnya itu memanjang serta bermuara di dalam tabung yang disebut dengan stomodeum. Nah, Anthozoa ini hidup dengan bentuk polip dan merupakan pembentuk anemon laut atau terumbu karang. Anthozoa juga memiliki koral berukuran kecil, berkoloni, dan beraneka ragam warna dan bentuk. Contohnya Stepnauc, Tubivora musica, Acropora sp, dan Fungia sp. Nah, untuk contoh gambarnya ada di sebelah kanan ini. Yang selanjutnya, kita masuk ke struktur tubuh Coelenterata. Nah, Coelenterata sendiri itu terbagi menjadi dua jenis ya, yaitu polip dan medusa. Polip sendiri memiliki bentuk silinder dengan bagian mulut atau oral yang mengandung tentakel itu menghadap ke atas dan ujung lainnya yaitu aboral itu melekat pada substrat. Sedangkan medusa itu berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan mulutnya itu terletak di tengah-tengah bagian cebung yang menghadap ke bawah. Polip sendiri itu merupakan Coelenterata yang hidupnya itu tidak bebas atau hanya menempel pada suatu substrat saja. Karena apa? Karena dia itu tidak bisa berenang. Sedangkan untuk yang medusa itu merupakan jenis Coelenterata yang hidupnya bebas karena dia memiliki kemampuan untuk berenang. Selanjutnya kita masuk ke struktur Coelenterata dengan gambar. Kita mulai dari polip dulu ya. Polip sendiri itu batang tubuhnya itu silinder, sedangkan medusa itu berbentuk seperti payung. Untuk mulut atau anus untuk polip sendiri itu berada di bagian atas dan menghadap ke atas bersama dengan tentakelnya. Sedangkan untuk medusa, itu mulut anusnya berada di bagian bawah dan menghadap ke bawah beserta tentakelnya. Tentakelnya sendiri itu dilengkapi dengan sel-sel penyengat yang berisi kapsul beracun bernama nematokis. Nah, saat mangsanya bersentuhan, itu nematokis akan menembakkan racun untuk melumpuhkannya. Kemudian kita masuk ke rongga gastrivaskuler. Nah, ini berfungsi untuk tempat pencernaan makanan terjadi, baik secara ekstrasekuler di dalam rongga maupun intrasekuler atau di dalam sel-sel yang melapisi rongga. Nah, setelah dicerna, nutrisi-nutrisi ini akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui rongga ini juga.
Selain itu, limbah hasil metabolisme itu juga dikeluarkan melalui lubang yang ini, lubang sama, yaitu rongga gastrovaskuler ini. Kemudian kita masuk ke gastrodermis. Nah, gastrodermis sendiri itu adalah pelapis dari rongga gastrovaskuler, yaitu lapisan sel bagian dalam yang melapisi seluruh rongga gastrovaskuler. Nah, eh, kemudian kita masuk ke mesoglea. Mesoglea sendiri itu adalah lapisan seperti jeli atau gelatin yang terletak di antara epidermis dan gastrodermisnya. Untuk polip sendiri itu mesoglea cenderung tipis dan untuk medusa itu mesogleanya itu tebal. Berikutnya adalah epidermis. Nah, epidermis sendiri itu adalah lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar si polip dan juga medusa ini. Kemudian bagian mulut atau anus pada Colenterata ini memiliki satu lubang saja yang berfungsi sebagai sistem pencernaan dan juga berfungsi untuk sistem mengeluarkan kotoran-kotoran itu sebagai anus. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada saran atau mungkin tanggapan yang bersifat membangun. Saya berharap dengan adanya materi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami kolenterata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.